Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG kategori 1 Daljab 2022. Perkenalkan, nama saya Dewi Oktariani Kadir, bertugas di instansi UPTD SMP Negeri 12 Depok. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik pembelajaran guru memenuhi uji kinerja PPG. Di sini saya mengambil materi mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran IPA ya? Ya. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Meminta ketua kelas untuk memimpin doa, dipersilakan. Bersiap. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada siapa? Muhammad Rifana. Muhammad Rifano. Kenapa? Ada kendala Bu di jalan. Oh, ada kendala di jalan. Mungkin macet kali ya? Iya, Bu. Oh, gitu ya. Udah, mudah-mudahan ya nanti tepat waktunya di mata pelajaran yang lainnya untuk sampai ke sekolah. Oke, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau mengecek kerapihan kalian, kesiapan kalian, atau juga mengenai keadaan kalian seperti apa. Oke, semuanya berdiri. Diri, silakan berhadap-hadapan dengan temannya. Oke, berhadapan-hadapan. Adri, dengar lagi Pak. Oke, apakah kalian sudah menyapa selamat siang hari ini kepada teman-temannya? Oke, kalau belum silakan ucapkan selamat siang. Ya, apakah kalian sudah menanyakan kabar pada teman-temannya? Oke, silakan tanyakan kabarnya hari ini. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Sekarang bagaimana kesiapan kalian mengenai kerapihan bajunya? Hari ini hari Kamis. Berarti menggunakan seragam apa? Hari nasional. Adakah yang salah kostum? Tidak. Alhamdulillah. Berarti sudah rapi, sudah ganteng-ganteng, sudah siap ya belajar IPA hari ini? Ya. Nah, kalau gitu silakan duduk pada tempatnya kembali. Ya, oke ya, kalau sudah siap. Oke. Pada pertemuan kemarin, Ibu sudah menginformasikan kepada kalian hari ini kita akan belajar IPA tentang apa materinya? Perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, perubahan fisika kira-kira ada yang tahu tidak sih maksudnya apa ya? Kita tuliskan dulu. Perubahan fisika dan kimia. Kalau kalian belajar tentang perubahan sebuah wujud zat, berarti harapan Ibu kalian sudah mengetahui materinya di SD, yaitu pertama wujud zat. Ada yang masih ingat wujud zat apa saja? Masih? Siapa yang masih angkat tangan? Ya, apa Divo? Apa saja? Wujud zat. Wujud zat ada Padat, cair, dan gas. dan gas. Bagaimana? Benar. Nah, oke, good sekali ya. Dipo, terima kasih wujudnya. Nah, dari ketiga wujud tadi, apakah bisa mengalami sebuah perubahan bentuk? Bisa. Gimana coba ceritakan? Seperti es yang mencair. Seperti es yang mencair. Terus Air yang mendidih. lilin yang meleleh. Apalagi? Air yang mendidih. Kapur barus yang menyublim. Gimana tuh? Ceritain, Astrid. Kapur barus yang ditaruh di sebuah lemari atau ruang terbuka, lama-lama akan menjadi gas.
Kalau lama-lama akan menjadi gas. Habis gak tuntas sikap pembarunya? Habis. Oke, good ya. Oke, terima kasih atas jawaban kalian tepat semuanya ya. Ternyata materi di SD-nya sudah pada ngerti tentang wujud zat dan juga ternyata bisa mengalami perubahan wujudnya dari yang batu es, kok lama-lama bisa mencair. Oke, tuh. Tapi untuk kali ini kalian bukan mengenai perubahan wujud seperti itu, tapi mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi ada dua di fisika itu, ya, mengenai perubahan wujud zat, fisika dan kimia. Nah, dari yang sudah dicontohkan, mana ya yang termasuk ke dalam perubahan fisika dan kimia? Oke, supaya lebih pahamnya apa maksud dari itu, kalian dalam hal ini tujuan pembelajaran kita yaitu kalian akan menganalisis dari bahan-bahan yang kalian bawa mana yang termasuk perubahan fisika dan perubahan kimia. Dari konsep awal bahwa kalian sudah mengetahui bahwa zat itu mengalami perubahan. Itu ya, tujuannya menganalisis, kok ini terjadi perubahan seperti ini. Nah, untuk lebih memahaminya, Ibu mau minta tolong nih sama Nabil sama Aira deh ke depan untuk mempraktekkan sederhana. Nih, ayo mana Nabil? Sama Aira ya. Oke, Nabil Ibu kasih. Ini ada apa aja, Bil? Ada korek, kertas, sama wadah. Wadah. Oke, nih Aira. Ya, kira-kira diapain ya? Ya, oke. Yang Aira disobek-sobek. Bentar, sabar. Nabil, kalau ada korek berarti kertasnya udah apain, Bil? Dibakar. Oke, sekarang lakukan. Hati-hati ya, Bil, karena pakai korek api. Ya. Perlu penampung? Ya, nih diperhatikan ya. Atau butuh bantuan? Nabil? Ya, sama siap. Bantu Alma. Alma mereka. Ya. Oke. Diperhatikan nih, Aira sudah menyobek-nyobek kertas. Ditampung di wadahnya. Di sini ya. Simpan aja di situ, Neng. Ya. Apa-apa, biarin aja sampai habis. Ya. Ini, Mbak. Panas. Oke. Nih. Pegang lagi. Udah habis? Udah, coba tunjukin ke temennya. Itu tunjukin. Ada yang terlihat apa aja tuh? Abu. Ya, yang dilakukan Nabil, ada apanya? Ada asap. Ada apinya, ada bara. Terus apa lagi? Ada abu. Utuh nggak ya jadi ya kertasnya? Tidak. Nah, sekarang yang dilakukan oleh Aira gimana? Disobek-sobek doang. Ya, kira-kira ada abu, asap dan sebagainya nggak? Tidak ada. Nah, dari kedua perlakuan tersebut, bisa nggak kalian menentukan mana sih perubahan fisika dan kimia? Bisa. Karena sudah baca ya di rumah kan udah Ibu informasikan. Oke, yang perubahan fisika yang mana? Yang apa? Kertas? Yang disobek-sobek. Kalau yang dibakar? Kimia. Berarti ada cirinya yang dihasilkan dari kedua perlakuan tadi. Oke, yang perubahan fisika, cirinya apa? Kertasnya makin mengecil, apalagi? Apa? Yang bentuknya berubah ya. Oke, apalagi? Jadi banyak jumlahnya. Oke kan banyak tuh ya, benar. Oke, kalau yang Nabil lakukan terbakar. Terus? Gimana? Berubah bentuknya, tidak utuh. Ada apa yang dihasilkan di situ? Ada zat baru. Berupa apa? Ada asap. Oke, benar. Apalagi? Abu, bara. Nah, oke ya. Itu konsep yang harus kalian tanamkan nanti pada saat praktikum. Kalau ada hal yang baru berarti masuk ke perubahan kimia. Kalau hanya bentuknya saja berarti perubahan fisika. Oke, good. Sekarang terima kasih Nabil sama Aira, silakan duduk kembali. Ya. Nah, sekarang nih Ibu punya apa nih? Pisang. Dan ini tadi habis makan
harapan ada apa ya? Yang sebelah kanan? Ada tahu? Salak, ya pisang. Siapa yang suka pisang di sini? Wah, ya hampir semuanya suka pisang. Tapi lihat, pisangnya sudah apa ini? Sudah hampir terlalu matang. Warnanya kecoklatan. Awalnya sebenarnya pada saat beli kira-kira apakah sudah seperti ini? Belum. Kenapa bisa begini ya? Kenapa? Karena sudah matang di pohon. Oke, gimana lagi? Kena suhu ruangan. Ini pula sama si salak. Kok ada coklat-coklatnya? Kenapa? Hah? Karena tidak tertutup. Oke, berarti kalau misalkan tidak tertutup, kena apa ya? Kena udara. Oke, itu konsepnya. Berarti kalau misalkan kena udara jadi seperti ini. Nah, perubahan yang terjadi, perubahan apa? Fisika apa kimia? Kimia, karena ternyata mengalami perubahan. Ada zat barunya, mungkin ini jadi asam dan sebagainya. Kalau misalkan sudah seperti ini, apakah kalian akan membelinya? Tidak, berarti harus memilih ya. Nah, dari itu nantinya pada saat kita sudah kalian paham mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia, bisa mana yang memilih, terutama ini membeli buah. Ya, kalau sudah seperti ini, berarti sudah tidak baik. Oke, nah sebelum kita belajar lebih lanjut lagi, Ibu mau mengetes kemampuan kalian ya, dengan memberikan 4 soal saja. Kerjakan terlebih dahulu ya, supaya tahu hasilnya sebelum belajar. Nih, hanya 4 soal dan waktunya tidak perlu lama-lama, cukup 2 menit saja. Ya, kerjakan dengan jujur. Ya, tidak boleh nyontek ke buku, apalagi kalau temennya. Ya, jangan nyontek kalau buat baik. Beri nama ya. Nama, kelasnya. Bu, ya, saya belum. Oh iya, maaf. Ya, kelewat ya, maaf. Ya, beri nama sama kelas. Ya, semua orang punya. Ya, namanya saya kasih boleh. Ya, oke. Bu beri waktu 2 menit dari sekarang. Ada yang sudah? Sudah. 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 Ya. Apa lagi? Hampir. Ya.
kemampuannya berapa. Nah, setelah belajar apakah nilainya di bawah atau terbaik daripada yang di awal sebelum kita pelajari. Oke, nah tadi sudah didemonstrasikan, kalian sudah mengetahui bahwa perubahan fisika itu tidak mengalami wujud zat yang baru, ya hanya bentuknya saja. Jadi fisiknya saja yang berubah. Yang kimia ada yang menghasilkan. Tadi adanya apa? Asap. Terus apa lagi? Bara. Apa lagi? Api, abu, ya, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk membuktikan bahan makanan yang lain atau benda-benda yang lain apakah termasuk perubahan fisika dan kimia, silahkan kalian lakukan praktikum. Kalian sudah membawa alat tambahannya? Sudah. Oke, kalau sudah, kalian nanti membentuk kelompok. Ya, aturannya. Kelompoknya sudah dibentukkan ya? Ya, dan 6 orang satu kelompok. Oke, setelah kalian berdiskusi menentukan hasil pengamatannya, hasilnya akan kalian tampilkan di depan. Ya, nanti barisan ini 2 kelompok pertama, yaitu ada kelompoknya Nabil dan kelompoknya Putri. Yang tengah adalah kelompoknya Wilis, yang ke samping kanan ibu kelompoknya Radifa dan kelompoknya Sarah. Hanya perwakilannya saja yang maju ke depan. Yang lainnya bagaimana? Yaitu menanggapi. Tanggapannya adalah memberikan sebuah bintang kejora pada kelompok yang bintang-bintang kejora yang hasil diskusinya adalah tepat menurut kalian dan juga menjawab pertanyaannya tepat. Jadi jangan ikut-ikutan sama temannya. Teman yang ngasih bintang, kamu kasih bintang. Bintangnya sudah dipersiapkan? Sudah. Ya. Kalau begitu, untuk lebih memahami lagi materi tentang perubahan fisika dan kimia, silakan kalian melakukan praktikum dengan kelompoknya. Yuk dibentuk kelompoknya. Oke, silakan. Ya. Kerja yang ada di LKPD. Ya, misalkan di sini kan ada bagian yang harus dibakar. Karena menggunakan api berarti harus hati-hati ya, tidak untuk dimain-mainkan. Oke, paham? Oke. Ini LKPD Ibu akan berikan tiap kelompok satu. Nah, untuk hasil pengamatannya nanti kalian tuliskan di kertas karton ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau begitu Ibu bagikan terlebih dahulu. Baca dengan jelas langkah kerjanya. Langkah berdiskusi. Ya, sama-sama.
30 menit dari sekarang ya. Silakan kalian lakukan. Ya, silakan tulis ya hasilnya di karton. Oh, maaf karena kekeliruan dalam pengetikan di poin 1 kan ada tape ya. Nah, itu tolong diganti saja dengan tempe. Ya. Silakan kalian kerjakan. Ini 30 menit ya. Hati-hati. Praktekin atau praktekin. Jadi sambil kalian ya praktekin. Ini nyalain. Cium pempek. Ini bisa lihat yang masih adalah hasilnya harus di sini ya. Disuruh rasain. Hah? Emang iya suruh rasain? Iya. Coba. Sedikit aja nanti mampu. Gimana rasanya? Ada manis bener. Potong-potong dulu ya. Hasilnya dipotong-potong. Potongnya pakai apa? Pisau. Iya, Oh, iya. mau itu apa yang udah diajuin? Ini ada lagi. Itu Kak Astrid. Coba di kolom. Hancur. Tuh, Hancur. Udah terus ngapain lagi, Win? tuh, iya. Wah, ada yang bawa paku. Ya, ada yang bawa paku juga. Ini paku kok bisa berkarat? Kenapa ya? Karena terkena oksigen. Kena oksigen. Oh. Nah, siapa yang di rumahnya pada pakai pagar? Saya. Nah, biar supaya pakai pagar. Ada yang udah berkarat nggak? Saya. Nah, yang nggak berkarat ngapain ya? Diganti. Dibakar. Pakai apa? Pakai pagarnya kan nggak mungkin polosan besi kayak gini kan?
Biasanya pagarnya pakai apa? Diapain? Supaya nggak besar. Dicat ulang. Oke, silakan dibahas ya. Oke, kasih Bu. Udah matiin aja. Dari mana? Dipegang pakai apa? Bikin apa Tio? Jali. Ada apa yang tercium? Bau. Ih, jangan baik. Kalau misalkan lagi praktikum nggak boleh begitu. Kalau mencium itu bukan nih metode ilmiahnya. Ada kecium apa sesuatu nggak? Nggak. Wah, kayaknya mau gosong. Dia mau ngomong. Nanti ya. Gula yang dilarutkan ada bisa dibakar, ada bisa. Nah, jadi apa itu? Jadi coklat. Jadi coklat. Ini mendidih. Udah nggak apa-apa. Daun. Itu. Anjas. Ya. Tio. Dia nggak apa-apa ntar bersih. Jadi dua bagian. Rasanya gimana? Pahit. Hambar. Nyalakan lilin, lalu amati perubahan yang terjadi pada lilin dan sumbernya. mencair, agak bara, agak api, agak asap. Nah, tuh. Ikut tumpah Nabil. Kau mau berapa lama Nabil? Tahun apa? Terus apa lagi itu? 1 tahun. Sendoknya gosong tau. Gak dipakai lagi kuy. Terkontaminasi. Udah bukan sendok mas ini. Udah meleleh sendoknya. Terus Udah mulai. mau meleleh. Ya meleleh. Jadi hitam nanti. Hitam. Iya sendoknya lihat aja bawahnya mulai hitam. Kasihan sendoknya jadi Nggak panas. Udah nggak apa-apa nanti lagi. Tuh cair. Jangan cair. digituin. Jangan gitu nanti jatuh. Jangan dibakar langsung gulanya gulanya. deh. Jangan dibakar langsung weh. Nanti hitam. Boleh baca, kan boleh baca bukunya.
Bahan untuk berdiskusinya, kalau memang memerlukan bacaan, buka bukunya. Kaitan Ini ya, ada apa sih namanya? Bakteri. Ada kudapan juga. Ayo makan. Gimana? Mau makan nggak? Mau bang? Makan. Pil dulu pil. Gimana tuh saya? Bagaimana rasanya? Hambar. Cuma nggak? Apa sih? Kalau apa sih ya? Apa sih? Sebut. Hambar dan rasanya seperti kedelai yang Apaan tuh? Yang penting pokoknya tuh kesimpulannya gini, tempe itu rasanya basi, kayak makan sesuatu yang basi. enggak hambar tahu lebih hambar Iya, terus naik hambar dan yang pahit-pahit gitu. iya hari ini cowok kamu pakai baju apa? Ada deh. Terus apa? Enak nggak? Palti enak ya? Enak kan? Bilang enak banget. Lama-lama enak tau. Aku ini gini. Ini yang udah dikeprek. Serius. Apalagi yang ketiga tuh. Sumbu lilin. Adanya Mengeras, sumbu mengeras dan gosong. Dan warnanya berubah hitam. ya, sumbunya mengeras dan warnanya berubah hitam. Bikin permen. Dan warnanya dan warnanya dan Ada masih bersih. warnanya berubah Dan hitam. ini korban nih. Yuk balik ya. Sampai bolong. Pakai apa? Mati tempe. Tidak. Yang gede ya, gede. Yang gede ya.
Tulisnya nanti pengamatan yang kalian Yo, serius. Sumbu lilin yang terbakar. Lilin yang terbakar akan menghasilkan abu, garam, asap, dan tidak asap. Terbakar apa? Terjadinya proses perubahan Udah, tambah 5. Belum? Yang di kertas. Di kertas ini. Oh iya, di kertas ya. Yang di kertas masih kosong. Kan enggak kan yang ada di situ. Oh, Apa tuh yang terakhir? lilin yang meleleh. Cairan yang kan gitu. Itu sih yang terakhir ada. Apa lagi? gula pasir. Gula yang dibakar. Tadi Menjadi larut. gula menjadi larut dan berwarna. Dan dibakar. Gula menjadi apa? Cair. menjadi Cair. Ya, bodoh kan udah diaduk sama air. Iya, dia tadi apa namanya cair sekarang enak. Dicobain lagi. Bentuknya kotak. Ya, bentuknya kotak. Terus baunya Beda dengan sumbunya. Kalau sumbunya kan berubah. Udah dimatiin. Wih, ada. Tuh, apa lihat tuh? Satu bara. Ya udah, itu. Itu kalau yang sumbu. Kalau yang lilinnya kan ininya nih. Ini lilinnya, ini sumbunya. Beda lagi. Beda. Nih yang ininya nih. Oke, sama-sama jangan lupa dijawab. Untuk kalian 15 menit lagi ya. Oh iya iya, boleh loh.
Ya sampahnya tanggung jawab.
ini nih, ini yang udah nih. Ini airnya. Tapi kan ada kantongnya kok. Taruh tas aja sebenarnya. Nih bungkus. Tapi bungkus. Ini saya gimana? Ya, 3 menit lagi ya. Udah beres. Buka meja kerjanya. Silakan. Sampahnya dibereskan dan bentuk kembali mejanya seperti awal kita masuk. Ya.
Masih belum makan ya? Mari. Rapi, kita rapi. Kursi. Di mana? Oke Putri, udah kelompoknya? Udah, Putri kelompoknya selalu terakhir. Ya, mungkin menghasilkan diskusinya lebih baik yang banyak ya. Ini dulu yang dimasukin. Oke, udah beres semua ya? Oke? Gimana? Menyenangkan praksi kemarin ini? Ya. Kurang dengar ibunya bagaimana praksi kemarin ini menyenangkan? Menyenangkan. Apa ya yang didapat? Nanti kalian presentasikan. Oke, supaya semangat sebelum kalian mempresentasikan hasilnya, kita menggerakkan tangannya dulu ya. Kalau misalkan ibu bilang semangat siang, kalian bilang siang gitu ya. Biar tangannya digerakin, biar takutnya kaku. Ya, bisa? Kita mulai ya, biar fokus. Oke, ini ada yang masih belum mendengar nih. Ya. Oke, semangat siang. Belum nih, karena kita siang selesainya berarti semangat siang. Semangat siang. Walaupun siang tetap harus semangat, ya. Oke, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusinya dengan cara show mapping. Hasilnya ditampilkan ke depan. Hanya 2 orang saja yang menampilkan kerja kelompoknya. Yang lain bagaimana tadi aturannya? Mengamati, menanggapi dengan cara memberikan bintang. Oke ya. Ingat, tadi posisinya sebelah sini kelompoknya Putri dan kelompoknya Nabil. Yang tengah depan ibu adalah kelompoknya Wilis. Kanan ibu kelompoknya Radifa dan Aira. Ya, silakan perwakilannya ke depan dan yang lain tunggu untuk menanggapi. Ayo, Nabil. Apa siapa? Bintang sama Asif. Oke. Kalau ada yang bertanya, semuanya kurang jawab. Nanti perwakilan dulu yang menampilkan hasilnya. Ya, siapa yang mau maju di depan? Yuk, Arisi sama siapa? Tio, ya udah kedua. Di depan sini. Misterius. Oh, maju. Nah, Sofia kelompoknya kan di sini, berarti Sofia di situ ya. Sini, sebelah sini. Pamerin hasilnya. Ya, pamerin. Oke, pamerin. Utara yang maju. Depan siapa? Oh, Aira. Oke. Pamerin hasil karyanya ya, pamerin. Pamer. Oke, silakan. Yang menanggapi barisan dari sebelah kiri dulu, Nabil dan kawan-kawan maju lihat hasil temennya. Ibu agak geser ke sini aja biar tidak kemacetan. Bawa bintang kejoranya. Ya.
Oke. Apa? Ayo. Ya. Jalan-jalan dulu aja. Kali bertanya boleh kenapa demikian? Sendiri bu. Gula yang dibakar. Cair, lengket. Perubahan fisika. Ya, tanya siapa yang dulu? Oh, orang pasien usia. Ayo boleh jangan Kasih dong. Jalan-jalan. Terasa di mallnya para bawa tas. Iya. Kasih dong. Gimana pengunjung kita? Ayo. Jalan-jalan ya. Udah balik dulu. Nah gitu dong, dua dong. Dua dong. Dari bener dong. Tak 5 sini lah 5. Ya udah. Tadi kebalik itu ada demografi. Satu doang. Aduh, udah sama. Jahat ya. Jahat dia. Thank you. Siapa yang kasih? Jawabannya sesuai nggak jawabannya? Dia salah tulis. Oke. Thank you. Bintang kejuaranya besar sekali. Ada bintang lagi. Kenapa kerumunan? Kenapa gitu ya adik-adik? Lilin yang mencair akan keras kembali, termasuk perubahan kimia. Kenapa? Alasannya kenapa? Ya tadi Putri udah tanya. Oh, gimana jawabannya? Alika. Ayo, gimana? Ayo, kenapa? Apa mau kalau misalkan ini boleh boleh silakan mau setengah seperempat ya alasannya apa kenapa ngasih setengah ada yang salah oke boleh ya ngasih bintangnya setengah kalau misalkan jawabannya kurang tepat setengah boleh boleh
bintang kejuaranya? Sudah. Nah, 1 menit lagi ya. Nah, yang sudah silakan duduk pada tempatnya. Ayo, yang kita. Aku nomor. Ya, duduk lagi. Jangan menampilkan. Yang menampilkan duduk. Jangan duduk. Yang menampilkan tidak duduk. Yang menampilkan tadi. Jangan deh, jangan. Yang sudah memberikan bintang, yang sudah memberikan bintang. Oke ya, sudah silakan kalian yang dapat bintang ini jumlah bintangnya berapa? Bulan ya bulan. Oh ya, tadi jangan di bintangnya aja berapa? Ya ada 8 bintang. Ya sudah. Kelompoknya Quinta berapa bintangnya? Ada 10. Wih, luar biasa. Kelompoknya Dipo 9. Kelompok Wilis ada berapa Wilis? Bintangnya 9,5. Wah, 9,5. Ada setengahnya, kenapa ya? Ragu-ragu. Hah? Ada yang ngasih setengah siapa? Berarti nanti harus ini memberikan statementnya kenapa ngasih setengah ya? Memang begitu. Kelompoknya Pak Rizky berapa? Ada 10. Itu dia juga. Kelompok. Ya udah. Oke. Berarti yang paling banyak di sini ada kelompoknya Quinta sama Parisi ya. Ya Parisi. Oke, nanti alasannya kenapa Ibu tanyakan kepada teman-temannya. Silakan yang selain kelompok Parisi dengan Quinta duduk. Ya. Oke. Rafi sama Parisi ke depan. Ayo. Bapak ya. Bapak. Madep ke depan ya. Yang memberikan bintang kepada kelompok Quinta siapa aja selain kelompoknya sendiri? Ya, Eko, kenapa memberikan bintang kepada kelompok Quinta? Benar. Dari segi menjawab pertanyaan bagaimana? Apakah tepat? Yang keras? Karena lengkap ada bahannya. Oke, kalau siapa Putri gimana? Jawabannya sudah cukup rinci. Jawabannya sudah cukup rinci. Sesuai dengan apa yang dipraktikkan? Iya. Oke. Nah, yang memberikan bintang kepada Kariski. Ya, kenapa Nabil? Jawabannya sudah benar tapi kurang rinci. Oke. Nah, yang lain? Kenapa? Oke, Roman aja. Sudah, Roman boleh. Kenapa? Karena jawabannya tepat. Oke. Terima kasih yang sudah memberikan bintang-bintang. Nah, oke, silakan duduk. Terima kasih ya. Tadi yang memberikan bintang setengah Nabil ya. Kenapa Nabil memberikan bintang setengah kepada kelompoknya Willis? Aku juga. Jawabannya jawabannya kurang rinci. Apakah ada kesalahan dalam menyebutkan hasil? Ada. Bagian apa? Di yang nomor 7 lilin yang malah dan menjadi lilin kembali itu tadi jawabannya kimia. Ya. Harusnya fisika.
harusnya fisika. Lilin yang meleleh itu harusnya perubahan fisika. Kalau kenapa? Kenapa alasannya apa Putri? Ada zat yang baru dan jadi lilin sama aja tetap hidup. Oh, tetap saja menjadi lilin, tidak ada zat yang baru, ya. Kalau misalkan sumbu yang dibakar, kimia alasannya karena mengeluarkan zat baru. Tadi kan kalian sudah ada konsep di awal bahwa kalau ada zat yang baru berarti mengalami perubahan kimia. Kalau hanya bentuknya saja perubahan fisika. Oke, jadi itu ya Willis ya dan teman-teman sekelompoknya bahwa kalau misalkan lilin yang meleleh itu terjadi perubahan fisika bukan kimia. Nah, karena nanti akan hanya wujudnya saja yang berubah, tidak ada menghasilkan zat yang baru. Oke, itu saja yang kalian pelajari hari ini. Jadi apa yang bisa kita simpulkan mengenai pembelajaran hari ini? Siapa yang mau membuat kesimpulan berkaitan dengan perubahan fisika dan perubahan kimia? Oke, gimana Sarah? Perubahan fisika? Nah, ya, cirinya. Oke, bentuk bisa berubah, tetapi ya tidak ada zat baru. Ini menurut Sarah. Bagaimana menurut yang lain? Gimana? Alma? Benar. Oke, good. Terima kasih Sarah ya. Oke, ada lagi yang mau memberikan kesimpulan tentang ciri perubahan fisika? Siapa? Apa lagi? Mungkin Putri? Sudah cukup? Ya. Putri ada lagi pertama kan? Sudah cukup. Oke, sekarang kalau perubahan kimia. Ya, gimana Alma? Ada perubahan terbentuk zat baru, terbentuk endapan, tidak dapat kembali lagi. Iya, ketemuannya zat baru. Oke, ada endapan. Tidak dapat kembali. Tidak bentuk semulanya. Bentuk semula. Ini kesimpulan dari Alma. Bagaimana? Yang lain? Ya benar. Oke, itu ya. Jadi dari apa yang kalian lakukan, inilah intinya. Kalian sudah harus bisa mana yang termasuk ke dalam perubahan fisika dan perubahan kimia dan dilihat dari cirinya atau sifat yang dihasilkan dari zat tersebut. Gitu ya. Paham sampai di sini? Paham. Alhamdulillah kalau paham ya. Nah, apa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari? Misalkan tadi ini. Nah, ini pisang. Nah, pisang ini berarti kalau udah coklat kayak begini terjadi perubahan kimia. Kenapa demikian? Ada zat baru. Ya, kenapa kok bisa jadi begini lama-lama? Karena kena suhu ruang, karena bereaksi dengan apa ya? Udara. Oke, itu. Berarti kalau sudah seperti ini kalian lebih baik tidak usah dimakan atau tidak boleh dipeduli. Sebenarnya bisa saja sih kalau masih agak di dalamnya bagus, kalian buat kue boleh ya. Nah, itulah manfaat kalau kita sudah bisa membedakan atau menganalisis yang terjadi karena perubahan fisika dan perubahan kimia. Atau dalam kehidupan sehari-hari lagi tadi ada yang bawa tempe kan? Nah, itu terjadi perubahan apa? Kimia. Kenapa sama-sama dari ada kacang kedelai tapi kok bisa tempe itu berubah? Karena sudah difermentasi. Dikasih apa? Jamur apa? Gimana Sarah? Ya, karena kedelai difermentasi dikasih jamur jadi seperti itu ya. Nah, nilai gizinya ternyata lebih baik dibandingkan dengan makan kacang kedelai. Oke, itu ya. Nah, sekarang setelah kalian melakukan praktikum, kalian akan ikut tes kembali. Karena sekarang tes yang online
administrasi, silakan ambil handphonenya. Nabil tolong bagikan handphone teman-teman. Benar nggak nih nanti hasilnya ya? Tidak boleh ngetek, dari sini. Itu dikelilingin aja itunya. Kelilingin aja kotaknya. Oke, silakan buka WhatsApp group. Sudah? Ya, ada yang belum dapat HP-nya tunggu. Buka WhatsApp group. Ya. Cek di sini orang masuk. Apa ada yang baru cek? Tidak boleh ngetek, tidak boleh buka laman yang lain. Ya, kalau sudah, sudah bu, sudah bu, sudah. Ya ini kalau nggak bawa HP nggak apa-apa, pakai offline. Ya, balik sih. Tadi bunyi. Udah ya, waktu yang sudah
Sekarang bagaimana tadi sudah kalian menyatakan bahwa bagaimana perasaan belajar IPA hari ini tadi? Seru. Nah, apa yang didapat dari yang kalian lakukan tadi? Gimana yang keras sekarang? Atau buka aja maskernya kalau lagi banyak? Gimana nih? Buka aja biar keras. Apa yang Sarah dapat dari mempelajari? Mengetahui perubahan fisika dan kimia. Yang lain bagaimana? Kalau Astrid gimana Astrid? Belajar IPA dengan materi perubahan fisika dan kimia apa ininya? Apa namanya? Refleksinya? Kesannya? Dapat apa sih yang dipelajari dari materi ini? Oh, mengetahui bedanya perubahan fisika dan kimia. Putri mau menambahkan? Oh, jadi lebih tahu tentang fermentasi ataupun pembusukan dari bahan makanan yang lainnya. Oke, itu ternyata banyak sekali tadi kalian sudah menyatakan bahwa belajar IPA itu ternyata senang, nggak sulit ya. Yang penting ternyata banyak bermainnya juga sambil belajar karena kebanyakan praktikumnya. Oke, tapi setelah praktikum tidak perlu jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur. Ya, oke. Untuk pertemuan yang akan datang besok hari kita sudah beralih kepada materi selanjutnya, bab ketiga, yaitu tentang suhu, kalor, dan pemuaian. Kira-kira udah kebayang tentang apa ya? Itu ada kata depannya suhu. Apa ya? Ada yang derajat. Derajat. Apalagi? Celcius. Apa tuh? Suhu. Kelvin. Kalau suhu berarti ingatnya tentang alat ukurnya pastinya apa? Termometer. Oke ya. Itu besok hari kalian akan belajar itu. Ibu harapkan kalian di rumah sudah membaca materinya. Ya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya dan juga pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan sudah yang kalian praktikan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu selamat mengerjakan soalnya.